Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Jalani dengan NIM 3121100618. Kelas TI 21A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking dan negosiasi dalam proyek teknologi informasi sekolah. Ada 3 elemen, yaitu ethos, pathos, dan logos. Yang pertama itu ethos. Untuk ethos sendiri pengertiannya kredibilitas dan kepercayaan terhadap project manager. Contohnya seperti seorang project manager dengan pengalaman dan sertifikasi yang relevan seperti PMP akan lebih dipercaya oleh tim. Dan pemangku yang terpenting adalah menunjukkan integritas dan keahlian dan komitmen terhadap project dalam membantu membangun etos. Yang kedua itu pathos. Pathos sendiri yaitu menggerakkan emosi dan perasaan tim atau pemangku dalam kepentingan itu. Contohnya, project manager menggunakan cerita inspiratif tentang bagaimana project akan menguntungkan perusahaan dan masyarakat, atau bagaimana keberhasilan project yang akan mengangkat karir dan motivasi tim. Ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi tim sendiri. Yang ketiga itu logos. Apa sih logos itu? Pengertian dari logos itu penggunaan logika dan data untuk meyakinkan. Contoh dari itu sendiri meyakinkan rencana proyek dengan data yang kuat, seperti jadwal terperinci, anggaran yang realistis, dan analisis risiko menggunakan laporan kemajuan dalam menteri kinerja untuk menunjukkan keberhasilan untuk kebutuhan akan tindakan kreatif. Selanjutnya ada 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang pertama, bangun kredibilitas. Bangun kredibilitas itu sendiri adalah kunci pertama dalam membujuk orang lain. Orang lebih akan cenderung untuk mendengarkan dan menerima pesan dari seseorang yang mereka anggap memiliki pengetahuan dan keahlian dan integritas yang lebih luas. Seperti tunjukkan keahlian dan pengetahuan yang relevan, buat kesan pertama yang baik dan profesional. Berikan cara referensi atau testimoni yang mendukung, jujur dan transparan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, berikan emosi. Di sini emosi dapat membuat pesan lebih menarik dan berkesan. Emosi dapat memotivasi orang untuk bertindak dan memberikan alasan tambahan untuk menerima pesan itu tersebut. Seperti caranya menggunakan cerita atau anekdot yang relevan atau menunjukkan empati terhadap audiens dan masalah mereka. Gunakan bahasa yang memicu emosi positif seperti inspirasi atau harapan atau yang relevan dengan konteks, misalnya seperti urgensi atau kekhawatirannya lah. Nah, selanjutnya demonstrasikan secara logika. Argumen yang kuat dan logis mendukung pesan yang ingin disampaikan dengan beberapa bukti dan alasan yang jelas. Audiens dapat lebih mudah memahami dan menerima argumen tersebut. Cara ininya, sajikan data, fakta, dan statistik yang mendukung argumen tersebut. Buat argumen struktur dengan baik. Gunakan contoh dan analogi untuk menjelaskan poin yang kompleks. Tunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas, seperti itu. Yang selanjutnya, lakukan tindakan. Setelah audiens diyakinkan, langkah terakhir adalah mendorong mereka
untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa berupa langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan, seperti berikan petunjuk yang jelas dan spesifikasi tindakan yang harus diambil. Buat call action dan yang kuat untuk mendesak. Pastikan tindakan yang diminta mudah diakses dan dilakukan. Berikut insentif atau motivasi tambahan untuk mendorong tindakan itu tersebut. Selanjutnya, bottom line pada proyek sistem teknologi informasi sekolah berbasis web, seperti peningkatan efisiensi terhadap administrasi, aksesibilitas dan transparansi, dukungan untuk pengambilan keputusan, peningkatan pengalaman belajar, dan keamanan dan dalam kendala. Bottom line itu sendiri merujuk kepada hasil atau inti dari suatu proyek yang mencakup tujuan utama dan manfaat yang diharapkan untuk proyek sistem informasi sekolah berbasis web ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi administrasi. Menguasai waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengolah data siswa, absensi nilai, dan informasi lainnya. Yang kedua, aksesibilitas dan transparansi. Apa sih itu? Memungkinkan akses real time ke data siswa untuk guru, siswa, dan orang tua. Meningkatkan transparansi dan dalam komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Yang ketiga, dukungan untuk pengambilan keputusan. Menyediakan laporan dan analisis yang berguna bagi manajemen sekolah untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Membantu dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan. Yang keempat, peningkatan pengalaman belajar. Mendukung metode pembelajaran yang lebih interaktif dan modern melalui fitur e-learning, memungkinkan penugasan dalam penilaian lebih fleksibel dan mudah diakses. Yang kelima, keamanan dan keandalan. Memastikan keamanan data siswa dan sekolah dengan penerapan protokol keamanan yang ketat. Menyediakan sistem yang stabil dan andal dengan waktu henti yang minimal. Untuk rancangan blueprint itu sendiri pada proyek sistem teknologi informasi sekolah berbasis web adalah rencana mendetail yang mencakup desain, komponen, dan arsitektur sistem. Yang pertama, desain arsitektur sistem. Desain arsitektur sistem itu tersebut terdiri dari front end, back end, dan database. Front end teknologinya seperti HTML, CSS, JavaScript, framework seperti React atau Angular disebut. Fiturnya antarmuka pengguna untuk guru, siswa, dan orang tua. Portal informasinya halaman login dan dashboard. Terus ada backend. Backend itu sendiri seperti Node.js, teknologinya Django atau Laravel. Fitur itu tersendiri manajemen basis data, autentikasi pengguna, API untuk komunikasi dengan front end. Selanjutnya, database. Teknologi database tersebut menggunakan MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Struktur itu tersebut tabel untuk data siswa, guru kelas, absensi nilai, dan informasi lainnya. Selanjutnya yang kedua itu modul utama. Modul utama
itu tersendiri terdiri dari modul manajemen siswa, modul manajemen guru, modul komunikasi, modul e-learning, dan modul laporan dan analitik. Untuk modul manajemen siswa itu tersendiri seperti pendaftaran siswa baru atau pengelolaan data siswa seperti profil, absensi, nilai, catatan kesehatan. Untuk modul manajemen guru itu tersendiri seperti profil guru, penjadwalan kelas, pengelolaan materi pembelajaran, dan penggunanya. Untuk modul komunikasi itu pengelolaan khusus online, penugasan dan penilaian online, forum di diskusi dan kolaborasi itu tersebut. Untuk modul laporan dan analitik itu tersendiri laporan seperti kehadiran dan nilai siswa, analisis kinerja dan akademik, laporan keuangan dan administrasi. Yang ketiga itu keamanan dan privasi. Nah, ini sangat penting nih. Seperti autentikasi dan otorisasi, yaitu seperti implementasi sistem login yang aman, manajemen hak akses berdasarkan peran seperti administrator, guru, siswa, orang tua. Terus ada enkripsi data sensitif dalam penyimpanan dan transmisi. Ada cadangan data itu tersendiri sistem backup dan pemulihan data yang untuk menghindari kehilangan data itu tersebut. Yang keempat itu tahap implementasi. Tahap implementasi itu ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan dan pengujian, pelatih dan implementasi, pemelihara dan dukungan. Untuk analisis kebutuhan, di sini kumpulan dan analisis kebutuhan dari pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, manajemen dan sekolah. Perancangan sistem, untuk perancangan sistem ini buat desain sistem yang mendetail berdasarkan analisis kebutuhan. Pengembangan dan pengujiannya, jadi kita kembangkan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Lakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pelatihan dan implementasinya seperti pelatihan kepada pengguna, guru, dan staf sekolah tentang cara menggunakan sistem tersebut. Implementasinya sistem secara bertahap di sekolah. Pemeliharaan dan dukungan teknis berkelanjutan dan dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan lancar. Jadi dengan blueprint ini rancangannya proyek sistem informasi sekolah berbasis web ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh komunitas yang di sekolah atau pengguna di sekolah gitu. Untuk selanjutnya ada organize your talk in 7 easy stage, yaitu terdiri dari opening presentation, explore dan explain, ada invite, summarize, request, reaction, dan closing. Kita bahas satu persatu. Untuk opening presentation itu greet your audience. Tujuannya memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Seperti contohnya, selamat pagi Bu, sekalian senang sekali bisa berada di sini hari ini gitu. Yang kedua itu chapter attestation. Tujuannya
menarik perhatian audiens dengan suatu yang menarik atau relevan. Contohnya seperti, apakah Anda pernah merasakan rumit dengan administrasi sekolah yang memakan banyak waktu dan energi? Hari ini kita membahas solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini, kayak gitu, seperti itu. Yang ketiga itu establish your credibility. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan diri Anda, menunjuk mengapa Anda memiliki otoritas untuk membicarakan topik tersebut. Seperti contohnya perkenalan, nama saya Irgi Jalani. Saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengembangan sistem informasi untuk pendidikan. Ya, seperti itu. Untuk pendidikan. Dan saya sangat antusiasi untuk ide tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi di sekolah. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Untuk yang keempat itu preview your talk. Bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam presentasi Anda. Seperti gini, hari ini saya akan membahas proyek sistem teknologi informasi sekolah berbasis web. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini mengubah cara kita untuk mengolah informasi sekolah, meningkatkan transparansi dan memudahkan akses bagi guru, siswa, dan orang tua. Di sini explore itu bertujuan memahami situasi dan kebutuhan audiens serta memperkenalkan masalah yang ada. Contohnya gini, sebelum kita memulai, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana sih proses administrasi sekolah berjalan saat ini. Apa tentang tersebar yang sering Anda hadapi dan pengelolaan informasi sekolah tersebut, seperti itu. Selanjutnya explain itu tersebut jadi menyampaikan solusi Anda tawarkan dengan detail dan menjelaskan bagaimana solusi tersebut bekerja. Contohnya gini, solusi yang kami tawarkan adalah sistem informasi sekolah berbasis web yang mengotomatisasikan proses administrasi, mengintegrasikan data siswa dan guru dalam platform yang sangat mudah diakses, dan memberikan laporan yang akurat secara real time. Seperti itu. Selanjutnya invite. Untuk invite sendiri itu mengajak audiens untuk melihat lebih dekat atau mencoba solusi yang ditawarkan. Seperti ini contohnya, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja secara langsung. Saya akan memperlihatkan demo singkat untuk menunjukkan fitur-fitur utama yang akan membantu sekolah dalam mengelola informasi dengan lebih efisien. Seperti itu. Yang keempat ada summarize. Summarize itu tersendiri menyimpulkan poin-poin utama untuk yang dibahas dan menekankan manfaat dari solusi yang ditawarkan. Contohnya seperti dengan sistem informasi sekolah berbasis web, kita dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, serta memberikan akses yang lebih mudah dan transparansi informasi kepada sekolah. Seperti itu. Yang kelima ada request reaction. Request reaction itu meminta umpan balik atau tanggapan dari audiens tentang solusi yang telah dipresentasikan. Contohnya, apakah Anda pertanyaan dari apa yang mengenai sistem itu? Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem itu dapat memenuhi kebutuhan sekolah kita? Jadi seperti itu.
Selanjutnya closing. Closing itu tersendiri mengakhiri presentasi dengan mengarahkan audiens pada tindakan selanjutnya dan memberikan informasi kontak jika diperlukan. Contohnya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Anda hari ini. Saya berharap kita dapat mengimplementasikan solusi ini dan meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di sekolah kita. Jika ada yang pertanyaan lebih lanjut atau lebih Anda ingin melihat demo lebih lanjut, silakan jangan ragu untuk menghubungi saya. Jadi begitu. Terima kasih sekali lagi. Nah, jadi dengan mengikuti struktur ini, presentasi Anda dapat lebih terstruktur dan efektif dalam menyampaikan ide solusi terkait sistem teknologi informasi sekolah berbasis web ini. Mungkin segitu aja penjelasan dan presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Irgi, pemimpin proyek untuk pengembangan sistem teknologi informasi sekolah ini. Saya sudah bekerja di bidang manajemen proyek IT selama 10 tahun dan pernah menangani beberapa proyek serupa di sekolah lain. Kami sangat berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi sekolah Anda. Selamat pagi juga Bapak Irgi, kami sangat senang sekali bekerja sama dengan Anda, seorang yang memiliki pengalaman seperti Anda ini. Kami berharap proyek ini tuh bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi sekolahan kami ini. Baik Pak, saya sangat mengerti betapa pentingnya sistem informasi ini bagi sekolah Bapak, terutama dalam memudahkan administrasi dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Bayangkan betapa mudahnya bagi guru untuk mengakses data siswa secara real time dan betapa efisiennya proses administrasi nanti. Sebenarnya kami ingin agar para guru itu bisa lebih fokus pada pengajaran dan bisa mendapatkan layanan yang terbaik, Pak. Kami juga berharap agar orang tua dapat lebih mudah memantau perkembangan anak mereka. Seperti itu, Pak. Betul sekali, Pak. Kami ingin memastikan bahwa sistem ini tidak hanya efisien, tetapi juga meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa dan orang tua juga, sehingga semua pihak merasa lebih terhubung dan terinformasi. Jadi gini Pak, berdasarkan analisis kami, implementasi sistem ini dapat mengurangi waktu administrasi hingga 40%. Kami juga melihat dari studi kasus di sekolah lain bahwa sistem serupa mampu meningkatkan efisien pengelolaan data siswa hingga 50%. Kami akan menggunakan teknologi yang terbaru dan juga teruji dan aman untuk memastikan sekolah Bapak terlindungi dengan baik. Angka itu terdengar sangat meyakinkan. Bisa Anda jelaskan nggak sih lebih lanjut tentang bagaimana sistem ini dapat bekerja? Tentu Pak, sistem ini akan mengintegrasikan semua data siswa termasuk absensi, nilai, dan catatan kesehatan dalam satu platform yang mudah diakses. Guru dapat memastikan data langsung melalui aplikasi, dan orang tua dapat memilih perkembangan anak mereka melalui portal khusus. Selain itu, kami akan menyediakan pelatihan bagi staf sekolah untuk memastikan mereka bisa menggunakan sistem ini untuk lebih optimal. Itu sangat bagus sekali ya. Kami ingin memastikan bahwa semua fitur tersebut benar-benar berfungsi dengan baik, Pak, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah kami ini. Di sini saya akan melakukan pengujian menyeluruh dan mendapatkan umpan balik dari Bapak selama
fase pengembangan untuk memastikan sistem ini memenuhi semua kebutuhan sekolah. Kami juga akan menyediakan dukungan teknis berkelanjutan setelah sistem ini diluncurkan, Pak. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Yogi. Kami merasa lebih yakin ya dengan proyek ini setelah mendengar penjelasan yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Kami sangat bersemangat sudah bisa bekerja sama dengan Anda. Dengan mewujudkan sistem yang akan membawa banyak manfaat bagi sekolah, Pak.